Perkenalkan, nama saya Esen A.S. Yalume, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SDN Impres Kayubet, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan di IKN Ambon Angkatan Pertama tahun 2025. Dan hari ini Sabtu 10 Mei 2025 saya akan mengajar di kelas 5. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anak. Shalom Pak Guru. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Aku luar biasa. Kamu luar biasa. Kita semua luar biasa. Siapa yang memberi kita luar biasa? Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus atau Tuhan Allah. Amin. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita belajar hari ini tentang dosa dan akibatnya, maka kita akan dahului dengan doa, satu pujian dan doa. Meis, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita saat ini, kita angkat satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Dimulai. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di kesempatan ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang dosa dan akibat dosa. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, bahwa siswa akan memahami apakah dosa itu. Yang kedua, bahwa siswa akan mengetahui jenis-jenis dosa. Dan yang ketiga, setelah mengetahui jenis-jenis dosa, siswa diharapkan dapat menghindari perbuatan dosa. Itu yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran hari ini. Sebelum Pak Guru menerangkan apa itu dosa, Pak Guru mau tanya, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu dosa? Ya, Jessica. Dosa adalah pelanggaran terhadap Allah. Iya, benar. Ada lagi? Dosa adalah pelanggaran terhadap Allah. Apa lagi? Ya. Dosa adalah pelanggaran. Dosa adalah pelanggaran. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Terhadap perintah Tuhan. Ya benar. Ada lagi? Ya. Dosa adalah perbuatan yang melanggar firman Allah. Dosa adalah perbuatan yang melanggar firman Allah. Wah, tepuk tangan dulu. Sekarang kita akan menjelaskan lebih dalam apakah dosa itu. Perhatikan kembali. Ini Pak Guru tampilkan ada peta konsep, ada gambaran. Di sini ada bagian pengertian umum dan juga ada pengertian Alkitab. Pengertian umum, dosa adalah tindakan atau sikap yang melanggar akan norma, agama, atau aturan Tuhan.
Selanjutnya dikatakan juga dosa adalah tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kebaikan dan kebenaran. Itu bagian umum, pendapat umum yang pernah kalau kita kita akan pasti dengarkan ini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengertian dosa menurut Alkitab atau menurut iman Kristen. Yang pertama, dosa adalah segala pelanggaran terhadap hukum Allah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu yang pertama. Sekali lagi, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah melalui pemikiran kita, melalui perkataan kita, dan melalui tindakan kita. Dan selanjutnya, dosa adalah segala ketidaktaatan terhadap perintah Allah atau perilaku yang meleset yang tidak mencapai standar kebenaran dan kesucian Allah. Itu kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes ayat yang ketiga, 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Coba bisa salah satu membacakan itu 1 Yohanes, ya cepat sedikit, 1 Yohanes 3 ayat 4. Ya, Mais, yang lain bisa lihat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Sampai di sini bisa dimengerti tentang pengertian dosa? Bisa. 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 Ya. Oke, setelah kita mengerti, Anda mengerti tentang apakah itu dosa, maka kita melihat bentuk-bentuk atau jenis-jenis dosa. Adik-adik, di sini Pak Guru akan menampilkan jenis-jenis dosa yang sering disebutkan di dalam Alkitab. Coba Anda buka melalui perjanjian Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, dan kemudian yang lain membuka Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Yang pertama, Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Sudah? Sudah. Ya. Jenis-jenis dosa yang dituliskan di sana adalah bagaimana tindakan manusia untuk melawan hukum Allah atau aturan Allah. Antara lain di sana membuat patung yang menyerupai apapun seperti yang ada di bumi, ya, di atas, di bawah bumi, di dalam air, di bawah bumi. Itu membuat patung, kemudian menyembah atau beribadah kepada ilah-ilah lain, ilah-ilah yang ada di dunia ini yang sebenarnya bukan Allah. Itu jenis dosa. Kemudian menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, di Keluaran pasal 20 itu di sana ayat 1 sampai 17 ada disebutkan bahwa Allah akan memandang bersalah kepada orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi sedikit Tuhan yang tidak pantas kita sebut nama Tuhan sudah sebut, maka Allah memandang itu adalah salah, dan kalau salah itu berdosa melawan kehendak Allah. Selanjutnya yang ketiga, tidak menghormati orang tua. Ya, hukum di sana katakan menghormati orang tua. Tapi kalau adik-adik tidak menghormati orang tua, maka itu dosa. Lalu di sana dikatakan membunuh, berzina, mencuri, berdusta, mengingini milik orang lain. Itu dosa. Selanjutnya itu dalam Perjanjian Lama. Kemudian di Perjanjian Baru yang Pak Guru angkat sebagai contoh jenis-jenis dosa
Itu terdapat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Ya, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Di sana dikatakan bahwa tetapi perbuatan daging ya di sana tuh percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, roh pemecah, pesta pora, kemabukan, dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah jenis-jenis dosa. Misalnya, ya dalam kehidupan sehari-hari, ya kita iri hati kepada orang yang kaya, kita dengki kepada teman kita yang cantik, kita iri hati, itu sudah dosa. Kita mengambil milik kepunyaan orang lain, itu sudah dosa. Apa kita pamit kepada yang punya? Ya, misalnya ini Anda melihat, ini ada gambar. Nah, yang perlu siapkan bagaimana ini anak ini dia mencuri, ya, dia mencuri uang yang sebenarnya bukan miliknya. Ini dosa, ini jenis dosa. Selanjutnya kita lihat juga masih dalam pencurian, ya, ini dia mencuri milik orang lain, merampas milik orang lain. Yang sementara ada di tangan orang lain dia copet, berarti pencopet. Ya, pencopet. Ya. Kemudian, ya, barangkali itu cukup. Selanjutnya berkata-kata yang tidak baik. Misalnya mengatakan, monyet, babi, itu adalah kata-kata yang melanggar. Kemudian tanpa alasan orang marah-marah, itu juga adalah bagian dari melanggar firman Allah. Nah, itu antara lain jenis-jenis dosa. Bisa dimengerti bentuk-bentuk dosa seperti mencuri, membunuh, ya, berzina, itu semua dosa. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mengenal tentang apakah itu dosa, memahami apakah itu dosa, lalu kita bisa menyebutkan jenis-jenis dosa. Ya, selanjutnya kita akan melihat apa akibat dosa. Adik-adik, ketika kita melakukan pencurian, kita melakukan iri hati, atau kita melanggar akan firman Allah, maka ada konsekuensi, ada akibat. Karena ketika kita melanggar, maka kita berdosa. Maka akibat dari dosa, yang pertama, kita terpisah dengan Allah yang suci. Kita terpisah dengan Allah yang suci. Pak Guru bisa lihat ini, bisa tunjukkan. Kita terpisah seperti ini. Kita tidak bisa lagi mencapai hidup yang kekal bersama dengan Allah. Kita terpisah. Ada jurang maut. Bisa? Ya. Selanjutnya itu kita terpisah. Di Alkitab dikatakan bahwa kita mengalami kematian. Ya, di dalam Alkitab Roma 6 ayat 23a, coba buka Roma 6 ayat 23a, apa yang dikatakan di sana? Coba, Elsa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Ya, maut artinya kematian. Maut, kematian yang kekal.
Siapa kok adik-adik mengalami kematian yang kekal? Mau atau tidak? Mau mengalami hidup kematian yang kekal? Tidak. Tidak. Oke, baik. Selain kita terpisah dengan Allah, kita mengalami kematian, itu dosa juga dapat merusak hubungan kita dengan sesama, merusak rumah tangga. Misalnya kita berselisih dengan adik kita atau kakak kita atau orang tua kita, maka yang tadinya kita hidup damai sejahtera, penuh sukacita, oleh karena perselisihan tadi, ketidakadilan tadi, membuat hubungan kita terputus. Ya, kita sentimen, membuat hubungan kita itu renggang. Ya, dan juga akur. Setelah kita sudah berselisih, iya kakak begitu. Pokoknya kalau kakak susah, saya tidak bantu kakak. Kakak juga bilang, adik, kalau kau juga susah, saya tidak bantu kamu. Terjadi permusuhan. Baik dalam keluarga terjadi perpecahan, kemudian juga apabila kita juga berbuat dosa kepada sesama kita, ya kita mencuri milik orang lain, kita merampas milik orang lain, maka orang lain juga akan membenci kita, sehingga hubungan kita yang dari pertama adalah baik-baik saja, setelah kita mencuri menjadi tidak baik. Jadi itu yang menjadi penjelasan kita hari ini. Bisa mengerti? Bisa mengerti. Daripada akibat dosa. Akibat dosa tadi pertama kita terpisah dari Allah. Lalu hidup kita mengalami kematian, jasmani maupun rohani. Itu tadi ada contohkan tadi kita terpisah dengan Allah. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan keluarga kita bisa berantakan. Kehidupan hubungan kita dengan orang lain bisa terputus oleh karena iri hati, dengki, ya, oleh karena perbuatan dosa itu. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, coba Pak Guru mau tanya, Pak Guru mau tes ini, apakah benar-benar tidak dimengerti? Maka coba siapa yang bisa merefleksikan atau mengulangi, menceritakan kembali tentang apa yang Pak Guru sudah ajarkan tadi. Coba. Yohan bisa? Dosa adalah perbuatan atau perilaku yang buruk yang Dosa adalah perbuatan atau perilaku yang buruk yang seperti berikut, yaitu adalah membunuh, mencuri, berzina, mengejek, dan lain sebagainya. Selanjutnya, akibat dosa. Dosa kita akan mengalami kematian. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami apa? Kita akan terpisah dengan Allah. Yaitu dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau kehidupan sehari-hari kita terjadi kerusakan hubungan yang intim. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Siapa lagi? Saya, Pak. Oh ya, Elsa, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mengekspresikan kembali apa yang sudah dijelaskan Pak Guru tadi, yaitu tentang dosa. Dosa adalah perilaku yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan jenis-jenis dosa sebagai berikut: mencuri, membunuh, berzina, mengejek, dan lain sebagainya. Dan akibat dosa adalah kita akan terpisah dari Tuhan Allah, dan kita juga akan berselisih paham dengan sesama, antara lain keluarga dan teman dekat kita. Dan upah dosa ialah maut. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu.
kita akhiri pelajaran kita. Pak Guru kembali ceritakan, Pak Guru simpulkan bahwa dosa itu adalah pelanggaran, segala pelanggaran yang bertentangan dengan firman Allah, hukum-hukum Allah atau ketetapan atau perintah Allah. Dosa itu adalah pelanggaran, segala perbuatan atau tindakan yang melanggar akan norma agama dan juga aturan Tuhan. Seperti apa pelanggaran itu? Itu tadi kita mengambil milik orang lain, kita mencuri, kita memfitnah milik orang lain, kita merampas milik orang lain, kita mengingini milik orang lain, kita membunuh, banyak hal yang lain. Kita iri hati, kita dengki, kita benci saudara kita. Itu dosa-dosa semua, jenis-jenis dosa. Nah, apabila kita melakukan itu, maka konsekuensinya Alkitab berkata bahwa kita akan mati, kita akan dihukum. Bukan hanya mati di dunia ini, tapi kita mati. Kalau kita tidak bertobat sebelum kita mati, kita akan mengalami siksaan di neraka, hidup yang kekal, ya, kematian yang kekal. Ya, itu ya, yang merupakan kesimpulan kita hari ini. Maukah Pak Guru mau tanya, maukah adik-adik terus hidup dalam dosa? Maukah adik-adik mau terus hidup di dalam dosa? Tidak. Kenapa? Karena kita akan mengalami kematian. Oke? Bisa diterima ini semua? Bisa? Bisa. Sampai di sini pelajaran kita. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa dan bernyanyi dan berdoa. Elsa, ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian yang berkata sayang, sayang, disayang. 1, 2, 3. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di saat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menyertai kami dalam kami melakukan pelajaran. Tuhan, biarlah apa yang kami sudah pelajari menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sebelum kita saling berpisah satu dengan yang lain, maka ada tugas yang perlu Anda kerjakan. Kemudian nanti kita akan bahas, yaitu tuliskan dosa-dosa yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan ambillah sebuah komitmen bahwa kalian tidak akan melakukan lagi. Kita akan nilai itu kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.